Halo, selamat datang. Kita akan mulai kuliah riset operasi, gitu ya. Jadi kemarin kita terakhir itu sudah membahas terkait maksimum flow. Sekarang kita masuk ke poin 8.4 terkait CPM dan PRT. Jadi CPM itu adalah critical path method, metode lintasan kritis, dan PRT itu program evaluation and review technique atau teknik penilaian dan peninjauan program. Nah, itu gunanya untuk apa? Diceritakan di sini ya. Jadi di sini diberitahukan kalau apa? Network model atau masalah model jaringan itu biasanya digunakan untuk membantu melakukan penjadwalan kepada suatu proyek yang besar dan skalanya itu sangat kompleks. Begitu ya. Dan menyangkut banyak sekali aktivitas. Nah, di sini dibilang kalau durasi dari setiap aktivitasnya diketahui, maka yang kita gunakan adalah metode lintasan kritis. Gitu ya, metode lintasan kritis ini digunakan untuk menentukan panjang dari atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu project, ya, length of time required to complete the project, gitu ya. Jadi kalau waktunya diketahui, Anda pakai metode lintasan kritis. Tapi kalau waktunya tidak diketahui secara pasti, maka Anda gunakan si PERT, gitu ya, program evaluation and review technique. Gitu ya, nanti kita akan pelajari cara menggunakan metode lintasan kritis dan PRT itu seperti apa, gitu ya. Nah, sekarang di situ juga diberitahu ya kegunaan dari metode lintasan kritis dan juga teknik evaluasi dan review program ini. Di situ diberikannya ada 7 manfaat, gitu ya. Ada 7 manfaat dalam penggunaan metode tersebut. Nah, kemudian diceritakan juga di sini untuk Anda bisa menggunakan CPM dan PRT. Jadi yang pertama, Anda perlu list atau daftar dari aktivitas-aktivitasnya, gitu ya, untuk mengerjakan suatu proyek itu atau suatu proyek, gitu ya. Nah, ya, terus dibilang situ apa? Proyeknya itu dikatakan selesai apabila semua aktivitasnya telah dikerjakan, gitu ya. Nah, di sini ini ada kalau Anda lihat, gitu ya, dibilang untuk setiap aktivitas, dibilang itu apa? Ada beberapa kumpulan aktivitas-aktivitas yang harus diselesaikan sebelum Anda menyelesaikan aktivitas yang lain, gitu ya. Nah, aktivitas-aktivitas yang harus diselesaikan guna menyelesaikan aktivitas yang lain itu dinamakan di sini predecessor, gitu ya. Predecessor itu seperti predecessor itu kalau Anda cari artinya di Google, gitu ya, predecessor itu adalah predecessor, ya, pendahulu, gitu ya, atau yang sebelumnya. Nanti ada successor juga. Successor itu berarti penerus, gitu ya. Jadi ada pendahulu dan yang ada penerus, gitu ya. Nanti kita akan pelajari di sini, gitu ya. Nah, terus kemudian di sini dibilang apa? Semua aktivitasnya itu direpresentasikan oleh directed arc atau bukan lintasan, ya, sisi berarah. Sisi berarah itu menggambarkan aktivitas, dan dibilang apa? Nodes itu titik, gitu ya. Ini dalam bentuk graf lagi ya. Titiknya itu digunakan untuk merepresentasikan dari apa? Selesainya suatu kumpulan aktivitas, gitu ya. Kenapa nanti dibilang kumpulan aktivitas, kita akan lihat, begitu ya. Karena nanti dari suatu titik, gitu ya, bisa berbagai macam aktivitas yang masuk ke dalamnya, gitu ya. Nah, terus dibilang di sini ya, proyek jaringan yang seperti ini itu dinamakan AOA atau Activity on Arc Network, begitu ya. Jaringan AOA atau jaringan aktivitas pada suatu sisi, gitu ya. Jaringan aktivitas pada suatu sisi. Nah, di sini juga kalau teman-teman lihat dalam menentukan titik dan sisi, gitu ya, dalam membentuk graf dari suatu pengerjaan tugas, gitu ya, proyek atau aktivitasnya dikasih prasyarat, gitu ya, dikasih syarat untuk menyelesaikannya. Di sini kalau teman-teman lihat di sini ya, dari yang pertama di sini sampai ada 5, gitu ya, dikasih persyaratan, gitu ya. Tapi sebelum itu dikasih contoh, gitu ya. Dikasih contoh to understand how AOA network represent precedence relationship, gitu ya. Mereka kasih contoh di sini. Contohnya di sini. Contoh yang pertama, gitu ya. Contoh yang pertama di sini dia bilang apa? Misalkan Anda punya aktivitas A.
dan aktivitas B. Begitu ya. Terus dibilang aktivitas B ini berjalan apabila aktivitas A sudah selesai. Nah, oleh karena itu berarti apa? Berarti ingat aktivitas itu dilambangkan dengan sisi. Berarti apa? Sisi A itu ada pada terletak sebelum sisi B. Berarti kalau ada dua sisi harus ada titik gitu toh. Nah, yang ini A gitu ya. Yang ini B, jangan lupa arahnya. Nah, tapi ingat kalau begitu, kalau punya dua sisi berarti harus punya berapa titik? 3 titik gitu ya. Jadi kita punya 3 titik di sini. Berarti ini, nah kalau Anda punya seperti ini itu artinya apa? Aktivitas B itu bisa dijalankan kalau aktivitas A-nya sudah selesai. Begitu. Terus di gambar 27 dikasih contoh juga. Bagaimana kalau begini? Anda punya 3 aktivitas, gitu ya. Tapi dibilang apa? Aktivitas ABC gitu ya. Tapi dibilang apa? Aktivitas C itu gitu ya, baru bisa dilaksanakan kalau A dan B-nya beres. Begitu. Nah, kalau begitu berarti Anda punya 3 aktivitas kan? Berarti Anda punya 3 sisi berarah. Tapi ingat, tadi apa? Aktivitas C itu baru bisa beres kalau apa? Aktivitas A dan B sudah beres. Berarti artinya apa? Ada titik di sini. Nah, ini misalkan aktivitas C, maka A dan B harus selesai dulu toh. Berarti tanda selesai A dan B adalah si titik ini, gitu ya. A dan B ke sini baru bisa selesai ke C. Nah, begitu juga dengan yang sebaliknya ya. Kalau di sini Anda lihat dibilang apa? B dan C itu baru bisa dikerjakan kalau A-nya selesai. Nah, ini contohnya seperti yang pada gambar di sini. Nah, cuman hati-hati pada contoh ini, bukan berarti semua contoh ini benar gitu ya. Nanti kita lihat persyaratannya dan kita lihat mana saja yang kira-kira tidak memenuhi persyaratannya. Di sini persyaratan yang pertama dibilang apa? Titik 1 gitu ya, titik yang di label 1 gitu ya. Terus oh ya, satu lagi, ingat ya, semua titiknya Anda harus label dengan angka. Ini kalau begitu ada 4 titik, misalkan ini nanti 1 boleh, 2, ini 3, 4 boleh gitu ya. Tapi ingat labelnya harus berurutan. Gitu ya. Label awal-awal itu label angka yang letaknya paling awal itu Anda berikan pada titik yang awal juga. Begitu ya, disesuaikan. Nah, di sini diberikan lagi ya beberapa syarat. Nah, lihat ya. Node 1 atau titik yang di label 1 itu harus merepresentasikan apa? Permulaan atau start dari suatu project. Nah, artinya apa? Artinya berarti apa? Nah, kalau Anda perhatikan kegiatan yang contoh yang diberikan pada gambar 27 yang ini nih. Nah, berarti yang ini tidak bisa nih menyalahi yang ini ya. Karena apa? Kita punya 2 titik node, bukan hanya node 1 sebagai awal ya. Ada node 2 sebagai awal dari suatu project juga. Nah, kalau begitu kita harus mengakali. Bagaimana caranya nanti kalau teman-teman lihat, nanti caranya untuk mengubah ini salah. Untuk supaya ini benar, caranya bagaimana? Nanti dibuat seperti ini. 1, oke. Ini betul, A, gitu ya. Nanti 2 juga ada, gitu ya. Nah, kemudian 2 ini, gitu ya. Nah, kalau kita lihat nanti, 2 ini nanti Anda arahkan ke B, gitu ya. Jadi 1 ke 2 itu dipakai ke B, baru untuk 3, gitu ya. Nah, Anda kasih lintasan sisi berarah tapi ada titik-titiknya. Nanti titik-titik inilah dinamakan dummy arc atau sisi yang cuma dipasang saja, tidak ada gunanya. Gitu ya. Itu namanya. Nah, tapi itu belum dijelaskan ya, nanti kita akan bahas. Gitu ya. Oke. Jadi ingat ya, dari syarat 1 berarti apa? Gambar 27 ini salah. Gitu ya, karena ini 2 nih ada yang mulai nih. Tidak boleh. Gitu ya. Oke, itu syaratnya yang pertama. Yang kedua, syaratnya apa? Suatu titik, begitu ya. Nah, dikatakan apa? Titik finish node, titik akhir gitu ya, titik selesai. Itu representing apa? Merepresentasikan apa? Suatu penyelesaian dari suatu project. Nah, dibilang apa? Titik selesainya itu harus masuk dalam jaringannya. Jadi jangan Anda buat titiknya di tempat lain, itu tidak boleh, gitu ya, dibilang seperti itu di sini. Terus yang ketiga, begitu ya. Nah, dibilang apa? Number the nodes. Nah, Anda
ini ya, Anda kasih Anda kasih label nomor pada setiap titik pada jaringan, gitu ya. Nah, lihat dia bilang nomornya itu harus selalu punya nomor yang lebih besar daripada node yang merepresentasikan aktivitas itu dimulai, gitu ya. Jadi kayak contoh tadi, misalkan kita punya, kalau teman-teman lihat yang contoh yang ini, gitu ya. Di sini kan kita punya titik, sisi, titik lagi, gitu ya. Ini A dan ini B. Nah, misalkan ini 1 tadi ya, 1 dibilang selalu dimulai. Nah, di sini kalau teman-teman kasih 3, yang di sini jangan dikasih 2. Karena dibilang titik yang letaknya di depan atau titik yang menggambarkan selesainya project B itu nilainya harus lebih besar daripada titik yang menggambarkan start awal dari B. Nah, oleh karena itu yang ini jangan di label 2. Berarti labelnya misalkan 4. Tapi kan daripada loncat 1, ya mending kita labelnya semuanya sama, gitu ya. Jadi di sini setelah 1 kan ya langkah baiknya kita pakai 2. Di sini kita juga pakai 3, gitu ya, biar berurutan. Nah, itu salah satu syaratnya, gitu ya. Jangan sampai lupa syarat itu, gitu ya. Kemudian, gitu ya, kita lanjut. Gitu ya, itu tadi ketiga. Terus syarat keempat dibilang suatu aktivitas tidak boleh direpresentasikan dari oleh lebih dari satu sisi berarah, gitu ya. Satu sisi. Jadi ingat ya, satu aktivitas cuma boleh satu sisi, tidak boleh lebih dari satu. Nah, terus dibilang di sini yang kelima 2 titik, gitu ya, 2 titik yang berbeda hanya boleh dihubungkan dengan satu sisi, tidak boleh lebih dari satu. Paling banyak ya 2 titik yang berbeda, paling tidak, gitu ya, atau paling banyak, gitu ya. Sisi yang menghubungkan titik ya. Kalau Anda punya 2 titik, berarti kalau ada sisi cuma boleh 1. Kalau tidak ada sisi tidak apa-apa, gitu ya. Tapi kalau ada sisi, paling banyak cuma 1. Oleh karena itu dibilang kalau teman-teman lihat gambar 29 di sini, gambar 29 ini kan salah, gitu ya. Gambar 29 ini salah. Nah, oleh karena itu sekarang bagaimana caranya supaya dibenarkan? Ya caranya berarti seperti ini, gitu ya. Teman-teman lihat nih, tanggal lagi gambar 30 ini digunakan untuk membuat kondisi pada gambar 29 ini menjadi benar. Caranya di sini digunakan dummy arc, gitu ya, atau sisi bohong-bohongan, begitulah ya. Cuma dipasang sisi saja tapi gunanya tidak ada, gitu ya. Ada gunanya sih, gitu ya. Tapi dipasang tapi tidak ada menggambarkan suatu aktivitas, gitu ya. Nah, gambar 27 bisa juga Anda ubah, gitu ya. Ubahnya bagaimana? Ya, ubahnya seperti yang tadi, gitu ya. Berarti untuk gambar 27 ini, gambar 27 Anda bisa ganti seperti ini, gitu ya. Jadinya di sini 1, gitu toh, gitu ya. Nah, ada juga 2, gitu ya. 2 dan 3. Nah, kita tahu kalau ini ada aktivitas C di sini. C ini dibutuh A dan B. Nah, oke, A-nya ke sini, gitu ya. Tapi B-nya tidak boleh ke sini, gitu ya. Berarti caranya bagaimana? Nah, B-nya Anda arahkan ke sini, terus Anda pasang sisi dummy, gitu ya, atau sisi bohong-bohongan, gitu ya. Nah, supaya ini menjadi tidak menyalahi 5 aturan yang sudah dikasih, gitu ya. Karena kalau begitu tadi berarti yang kedua menyalahi kok, gitu ya, menyalahi. Jadi Anda perlu buat seperti ini, gitu ya. Itu contohnya. Nah, sekarang kita lihat ke contoh nomor 6. Contoh 6 ini dia kasih ini ya, diberikan ada masalah, gitu ya, ada suatu cerita, terus dikasih tahu Anda punya aktivitas, dikasih tahu predesesornya predesesor itu pendahulu ya. Pendahulu artinya untuk menyelesaikan aktivitas. Misalkan gini, contoh aktivitas C, dibilang predesesornya aktivitas A dan B. Artinya C baru bisa mulai kalau A dan B-nya sudah beres. E itu predesesor D. Artinya untuk E-nya bisa kerja, maka D-nya harus beres dulu. Begitu.
Nah, sekarang di sini kita lihat kita punya ada 6 aktivitas. Terus di sini apa? Dikasih durasinya ya. Nah, durasinya ini nanti jadi apa? Bobot dari setiap sisinya. Nah, sekarang sekarang kita coba gitu ya. Kita coba gitu ya. Kita coba sorry. Nah, sekarang kita coba kerjakan gitu ya. Kita punya ini. Sekarang kita mau kerjakan ini. Dibilang apa? Ada 6 kegiatan. Gitu ya. Nah, sekarang 6 kegiatan. Berarti kita punya yang pertama apa? Kegiatan A dan B. Kegiatan A dan B ini tidak punya predecessor. Gitu ya, tidak punya pendahulu. Berarti ingat, Anda selalu memulai dari apa? Titik 1. Itu selalu mulai. Gitu ya. Berarti kalau A dan B ini kan tidak punya pendahulu. Berarti ingat, selalu mulai dari apa? Selalu mulai dari A. Berarti ingat Anda selalu mulai dari 1. Titik 1. Berarti Anda punya di sini kegiatan apa? Sorry, terlalu panjang. Kita harus buat kecil-kecil saja. Ini misalkan ini A, maka B-nya harus ke sini nih. Gitu. Nah, B harus ke arah sesuatu dong. Berarti di sini harus ada titik lagi. 2 gitu ya. Baru kita mulai C. Dia bilang C itu apa? Butuh A dan B. Berarti apa? Anda buat satu titik lagi di sini, terus Anda buat sisi bohong-bohongan tadi, gitu ya. Jadi baru Anda buat lagi C di sini. Jadi apa? Seolah-olah C. Jadi C ini benar ya, butuh A dan B, tapi kita tidak buat apa? Titik awalnya ada 2. Gitu ya. Titik awalnya tetap cuman 1. Berarti itulah ya, C butuh A dan B. Sekarang apa lagi? D. Dibilang D itu juga butuh A dan B. Artinya apa? Ini kalau sudah C berarti ada lagi toh di sini ya. Namanya D. Gitu ya. Nah, berarti di sini ada ada sisi lagi yang keluar. Nah, kemudian kita lihat E, dia bilang apa? E itu suatu kegiatan yang butuh D. Kalau begitu kita buat titik di sini namanya 4, gitu ya. Terus kemudian kita buat lagi E. Sorry, ini panahnya tidak harus ke sini ya. Kita buat E. Nah, terus F, dibilang apa? F itu butuh C sama E. Kalau begitu kita deket-deketin lah ini ke sana, gitu ya. Jadi kita hapus ini. Kita gambar deket-deket sama C. Ini namakan E. Baru kita buat lagi satu titik namanya 5. Terus di sini apa? Kegiatan F. Kegiatan F karena butuh C sama E. Baru ada, ingat, kalau ada sisi berarah jangan hanya titik awalnya saja ya, titik ujungnya juga harus ada. Jadi titik satunya lagi juga ada. Nah, dari sini selesai. Sorry, ada yang kurang ya. Anda letakkan apa? Durasinya. Di sini A-nya gitu ya. Di sini beta ganti semuanya ya. A, B, C, D, E, dan F-nya beta ganti dengan durasinya. Karena tidak cukup. Nanti ada boleh tulis sendiri gitu ya. Berarti di sini apa? 6. Di sini 9. Nah, ini karena dummy arc, maka labelnya 0. 0, ingat ya, tidak ada karena tidak butuh. Tidak ada durasinya. Gitu ya, karena kan bohong-bohongan. Gitu ya. C, dibilang C yang mana? C itu ada 8 hari. D ada 7 hari. E-nya ada 10. F-nya ada 12. Nah, bereslah. Anda sudah menyelesaikan apa? Anda sudah bisa menggambarkan apa? Jaringan dari apa? Proyek ini. Proyeknya kalau tidak salah namanya apa ya? Proyeknya di situ apa? Duration Activities Predecessor Relationship of Widget Co. Gitu ya. Proyek Widget Co. Nah, itu seperti itu. Nomor contoh ke-6 kita sudah selesaikan seperti yang ini. Begitu ya.